Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني wa akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan taufik dan inayah dari Allah Jalla fi'ula, kembali kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan majlis kita, mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa memahami kalamnya dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menunjuk ajari kita segala hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita dan juga segala hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa membatasi diri kita sebatas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang dilarangnya sebagai bentuk ubudiyah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa istiqamahkan kita di atas sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama surati Al-Qiyamah, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kalau saya tidak salah, kita sudah sampai betul surat Al-Qiyamah. Iya, kita sudah sampai di ayat yang keempat, itu bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami, kata Allah Azza wa Jalla, mampu dan kuasa untuk menyusun jari jemari mereka dengan sempurna. Ayat 1 sampai ayat 4 ini adalah bantahan dan sanggahan Allah Azza wa Jalla
terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Dengan berbagai macam alasan yang mereka kemukakan. Di antara alasan mereka adalah karena kalau sudah mati, manusia akan menjadi tanah. Jasadnya akan hancur. Lalu bagaimana mungkin akan dikembalikan lagi? Dan sangkaan-sangkaan yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah dugaan dan keyakinan mereka tersebut yang tidak mempercayai adanya yaumul qiyamah. Taib, sebelum kita mencoba untuk melanjutkan ke ayat yang berikutnya, kita kembali baca ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 sekaligus dengan terjemahannya. Fadhal bagi yang mau membaca. Taib. Jazakallahu khairul jaza. Itu tadi 12 ayat dari permulaan surati Al-Qiyamah. Dimulai dari sumpah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali Allah bersumpah dengan yaumul qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga bersumpah dengan jiwa-jiwa yang selalu menyesali dirinya. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Allah Azza wa Jalla mulai masuk ke dalam keyakinan dan statement orang-orang kafir yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang belulang mereka? Kemudian kata Allah, bal qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu dan kami kuasa untuk kembali menyusun jari jemari mereka dengan sempurna. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lampau. Kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat yang kelima dari surat Al-Qiyamah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, bal yuridul insanu liyasjura amamah. Akan tetapi
manusia selalu berkeinginan untuk terus-terusan bermaksiat. Maksudnya adalah setelah begitu jelasnya hujjah yang ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan kepada kita akan adanya hari kebangkitan, akan terjadinya yaumul qiyamah, harapannya manusia bisa terinsafkan dari kelalaiannya, terinsafkan dari maksiat dan dosa yang ia lakukan, sehingga ia akan segera berhenti. Akan tetapi kenyataan justru malah sebaliknya, bahwa ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kebangkitan, yang bercerita tentang yaumul qiyamah, yang bercerita tentang siksaan neraka, kiranya tidak juga efektif untuk menghalangi manusia dari maksiat demi maksiat yang hari demi hari ia lakukan. Maka di ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal yuridul insanu liyafjura amama. Bahkan manusia itu selalu menghendaki maksiat secara terus menerus. Padahal sudah dijelaskan kepada mereka akan adanya kematian, akan adanya kebangkitan, akan adanya pertanggungjawaban, akan adanya balasan. Kalau tidak kenikmatan, maka balasannya adalah siksaan. Apa yang dimaksud dengan liyafjura amamah? Disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir, seperti yang dinukilkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa yang dimaksud dengan kata liyafjura amamah, kata beliau adalah al-amal, angan-angan, keinginan demi keinginan, sebagaimana yang dikatakan oleh manusia atau oleh sebagian manusia, a'malu summa atubu qabla yaumil qiyamah. Aku akan berbuat begini dan begitu, sekarang aku akan berbuat seperti ini dan seperti itu, nanti aku akan bertaubat sebelum datangnya yaumul qiyamah. Ini adalah di antara bentuk angan-angan manusia. Angan-angan untuk bertaubat kalau sekiranya sudah dekat kepada kematian. Berangan-angan akan bertaubat kalau sekiranya sudah dekat kepada kiamat. Sehingga membuatnya semakin terjebak di dalam dosa dan maksiat. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh orang-orang kita, mereka mengatakan di masa muda, puas-puaskan dululah urusan dunia ini. Puas-puaskanlah dunia, nanti kalau sudah tua tinggal bertaubat. Subhanallah. Seakan-akan usia ini bisa dia manage sesuai dengan keinginannya. Sehingga ia pun juga bisa memprogramkan apa yang akan ia lakukan. Di masa muda dia akan berdunia dulu. Dia akan berpoya-poya. Dia akan nikmati. Nanti kalau sudah tua, baru dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang berstatement dan berkata seperti itu. Dan ini adalah bagian dari makna ayat yang mulia ini. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Akan tetapi manusia sajalah yang selalu ingin melakukan maksiat secara terus-menerus. Dan dikatakan juga bahwa yang dimaksud dengan liyafjura amamah adalah al-kufru bil haqqi baina yadil qiyamah, yaitu mengingkari kebenaran, kufur akan kebenaran sebelum datangnya yaumul qiyamah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama
bahwa jiwa manusia ini secara umum terbagi menjadi 3 kelompok. Jiwa-jiwa yang banyak ini kalau mau dikelompok-kelompokkan dengan karakternya, dengan tabiatnya, dengan keinginan dan kecenderungannya, maka bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama sekali, jiwa disebut dengan ammaratum bisu. Jiwa yang disebut dengan an-nafsu ammaratum bisu. Jiwa yang selalu mengajak dan mendorong seseorang untuk melakukan keburukan dan maksiat. Ini satu komunitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Di surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah Ta'ala mengatakan, Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa senantiasa mendorong manusia untuk melakukan keburukan-keburukan. Kemaksiatan demi kemaksiatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jiwa-jiwa yang memang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter asalnya jiwa. Yang kita sebut dengan hawa nafsu. Yang selalu merongrong manusia untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua disebut dengan nafsul lawamah. Seperti yang disebutkan pada ayat yang kedua dari surat ini. Wala uqsimu bin nafsin lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang senantiasa menyesali dirinya, kata Allah. Apa yang dimaksud dengan lawamah? Banyak penafsiran para ulama seperti yang sudah kita ikuti pada pertemuan yang sebelumnya. Di antara mereka mengatakan bahwasanya tidak ada satupun jiwa di kolong langit ini atau di alam ini kecuali satu ketika nanti dia akan menyesali dirinya. Imma jiwa yang buruk, begitu juga jiwa yang baik. Kalau jiwa yang buruk jelas, dia akan menyesal. Kenapalah dulu saya tidak beriman? Kenapalah dulu saya tidak beramal saleh? Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah sekiranya dulu kita mau mendengar dan memikirkan sedikit, tentulah kita tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Itu penyesalan jiwa-jiwa yang tidak mau beriman di masa hidupnya, yang tidak mau beramal saleh. Begitu juga jiwa-jiwa yang baik. Disebutkan oleh para ulama, nanti juga akan menyesali dirinya. Bagaimana dia menyesal? Kenapalah dulu saya hanya kenapalah dulu saya hanya baca Quran, jarang-jarang saja. Kenapalah saya tidak lebih rajin lagi? Kenapalah dulu saya berinfak hanya uang-uang kecil saja? Kenapa tidak uang besar misalkan? Jadi dia sesali. Karena dia merasa rugi dengan amal yang dia lakukan. Yang belum lagi sesuai seperti yang dia harapkan. Ini jiwa lawamah. Atau jiwa lawamah ini disebutkan dalam bahasa yang lain oleh para ulama adalah jiwa yang senantiasa memuhasabah dirinya. Memuhasabah dirinya. Dengan maksud agar nanti pada yaumul qiyamah dia akan menghadapi hisab yang dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasul, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah di kitab sunannya, bahwa Umar pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, muhasabahlah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum datangnya hari penghisaban atas kalian. Sebelum kalian dihisab di mahkamah Rabbul Jalil tabaraka wa ta'ala, maka muhasabahlah di dunia. Wa zayyanu lil aradil akbar, dan berhiaslah, perbaikilah diri, perbaikilah jiwa,
perbaikilah amal menuju pertemuan yang besar, yaitu Yaumul Mahsyar, hari di mana dikumpulkan semua manusia. Minal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua akan dikumpulkan di waktu yang sama, di hari yang sama, di tempat yang sama. Sehingga dikatakan al-aradul akbar. Tidak ada pertemuan yang lebih besar daripada pertemuan pada Yaumul Mahsyar. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa inna ma yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Inilah targetnya muhasabah itu. Karena kata Umar, sesungguhnya hisab pada yaumul qiyamah hanya akan dimudahkan bagi orang yang selalu memuhasabah diri ketika di dunia. Karena orang kalau selalu muhasabah diri, maka akan tampaklah olehnya kekurangannya, keterbatasannya, sehingga dia akan mencoba memacu semangatnya, mencoba untuk menyempurnakan keterbatasan masa lalunya, mencoba untuk menebus kesalahan masa lalunya. Berbeda halnya dengan orang tidak pernah memuhasabah diri. Sulit baginya untuk menyemangati dirinya. Sulit baginya untuk lebih giat lagi berbuat. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa adanya kekurangan. Dia tidak pernah merasa adanya keterbatasan. Bahkan malah sebaliknya, dia menyangka dirinya adalah orang yang terdepan di antara manusia yang ada. Lalu bagaimana mungkin dia akan meningkatkan lagi kualitas dan semangatnya untuk beriman dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah target muhasabah. Menyesali diri kalau sekiranya dilakukan di dunia, maka itu akan bermanfaat luar biasa. Namun kalau sekiranya penyesalan itu nanti baru pada yaumul qiyamah, maka itu hanyalah penyesalan. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak ada guna sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah jiwa yang disebut dengan jiwa mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Fajr. Apa kata Allah Azza wa Jalla sembari memanggil jiwa-jiwa yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang berbahagia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabb engkau dalam keadaan diridai, dalam keadaan merasa puas dengan apa yang kalian lakukan di dunia dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udkhuli fi ibadi, dan masuklah engkau wahai jiwa ke dalam kelompok hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Dan inilah jiwa yang paling mulia. Dan inilah jiwa yang paling dicintai dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa hidupnya selalu diarahkan menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-harinya selalu di dalam ketaatan dan kebaikan. Dan dia kekang hawa nafsunya. Dia kekang rongrongan untuk berlaku maksiat demi untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa seperti ini pula lah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kata al-kayyisu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala dari hadis Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang bijak, jiwa yang bijak, jiwa yang bermartabat, jiwa yang pintar adalah jiwa-jiwa yang mengekang dirinya dari rongrongan untuk berbuat maksiat kepada Rabbnya Subhanahu wa taala menuju wa amila lima ba'dal maut, agar ia bisa melakukan amalan-amalan sebagai persiapan untuk berjumpa dengan Rabbnya Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya wal ajiz,
jiwa yang ammaratun bisu, dialah yang disebut dengan al-ajiz. Orang yang lemah, tertipu, terperdaya, terbuai oleh banyak hayalan, angan-angan dan impian yang hanya bersifat fata morgana belaka. Dia mengatakan, Rasul mengatakan, wala ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi. Dialah orang yang memperturutkan keinginan dan hasrat hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan dengan banyak angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita terjatuh ke dalam maksiat hanya karena angan-angan yang tidak berguna seperti ini. Berapa banyak orang yang bertahan di dalam maksiat yang telah dia mengetahuinya hanya karena bermodalkan angan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah mungkin Allah Azza wa Jalla menyiksa saya hanya gara-gara satu kesalahan. Padahal saya sudah mengaji setiap malam, saya sudah tahsinul Quran, saya sudah pelihara jenggot, saya sudah potong celana saya sehingga menjadi cingkrang. Banyak angan-angan dan seterusnya untuk melegalkan maksiat yang dia pertahankan. Ya ikhwani, yang seperti ini adalah al-ajiz sesungguhnya. Jiwa yang lemah, tertipu, terpedaya oleh angan-angan yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bijak, orang yang pintar, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang lawamah, yang senantiasa menyesali dirinya. Jangankan ketika jatuh dalam maksiat, ketika ia melakukan kebaikan pun dia masih menyesali dirinya karena dia ingin melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sudah dia lakukan. Inilah tiga kelompok jiwa-jiwa manusia. Semoga kalau sekiranya kita bukan termasuk jiwa yang mutmainnah, sekurang-kurangnya kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri dan menyemangati diri untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ucapan para salaf tentang ayat yang mulia ini, apa yang dikatakan oleh Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di kitab tafsirnya. Bahwa liyafjura amamah. Maksudnya kata Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah, la yulqabun wa adam illa tanzi'u nafsahu ila ma'siyatillahi. Kuduman illa man asamahullah. Tidaklah dijumpai seorang pun anak Adam, tidaklah didapati seorang pun dari manusia ini kecuali dirinya akan terseret, terjatuh ke dalam maksiat sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Illa man asamahullah, kecuali jiwa-jiwa yang memang telah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hari demi hari maksiat demi maksiat akan kita lakukan. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman, zaman yang memang telah dibaluri oleh maksiat, sarana-sarana maksiat. Tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini kecuali di situ ada maksiat. Tidak ada satu detik pun dari perjalanan dan perputaran waktu kecuali di situ juga ada maksiat. Dahulu para salaf ada yang berwasiat kepada ayahnya, wahai ayah, ketika nanti datangnya zaman fitnah, datang Dajjal, ikatkan tanganku di kamarku ya wahai ayah, agar aku bisa selamat dari maksiat, agar aku bisa selamat dari fitnah. Akan tetapi itu tidak lagi menjadi solusi yang pasti di hari ini ya ikhwani. Kenapa? Karena maksiat di dalam kamar terkadang jauh lebih parah dibandingkan maksiat di luar rumah. Tidak ada tempat kecuali hanya rahmat Allah Azza wa Jalla saja yang bisa kita harapkan agar kita bisa selamat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Hasanul Basri, Hasanul Basri beliau hidup di abad-abad ketiga Hijriah atau ketiga abad 2 atau 3 Hijriah. Beliau mengatakan tidaklah didapati seorang pun di antara anak Adam kecuali dia terjebak ke dalam dosa maksiat, kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya ikhwani,
Ini merupakan tugas berat bagi kita. Ini adalah PR berat yang menuntut kita tidak boleh lengah. Akan tapi kita mesti berjuang setiap waktu, setiap saat. Carilah pergaulan yang baik. Carilah lingkungan yang baik. Cari komunitas yang baik. Cari tempat-tempat kebaikan. Majelis ta'lim dan apa saja. Karena kita sudah hidup di zaman fitnah. Kalau tidak begitu ya ikhwani, maka tidak mustahil. Kitalah orang-orang yang akan tenggelam di dalam musibah, fitnah, dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Disadari ataupun tidak kita sadari. Taib. Kemudian di antara perkataan para ulama tentang makna ayat ini adalah seperti yang juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Talha, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwa yang dimaksud oleh ayat tadi, bal yuridul insanu liyafjura amamah huwa al-kafiru yukadzibu biyaumil qiyamah. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingkari dan mendustai akan adanya yaumul qiyamah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya pendapat inilah yang lebih selaras dengan ayat atau dengan maksud ayat dan surat ini. Karena setelah ayat tadi Allah Azza wa Jalla mengatakan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya kapankah terjadinya hari kiamat. Kapankah terjadinya hari kiamat? Karena setelah ayat tadi datang ayat yang menyebutkan tentang pertanyaan mereka akan kapan datangnya yaumul qiyamah, maka besar kemungkinan dan lebih mendekati kepada kebenaran bahwa yang dimaksud oleh ayat bal yuridul insanu liyafjura amamah adalah orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat atau hari berbangkit. Kapankah datangnya yaumul qiyamah? Pertanyaan yang seperti ini ya ikhwani, sangat banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana mursaha. Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kiamat, kapankah ia terjadi? Fima anta min zikraha. Ila rabbika muntahaha. Semua itu hanya ada ilmunya pada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alukan nasu 'anis sa'ati. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang kapan kiamat. Katakan kepada mereka bahwasanya ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahuilah ya ikhwani, pertanyaan-pertanyaan orang-orang kufar tentang kapan terjadinya kiamat bukanlah pertanyaan yang positif. Bukanlah pertanyaan dengan maksud untuk mempersiapkan diri menghadapi yaumul qiyamah. Makanya Allah Ta'ala katakan, Fima anta min zikraha. Apa yang sudah engkau persiapkan pada dirimu tentang apa yang engkau pertanyakan. Kita tidak perlu mengetahui kapan kiamat terjadi. Kita juga tidak perlu juga melakukan penelitian tentang kapan terjadinya kiamat. Apalagi sampai melakukan ilmu cocok logi misalkan. Dicari ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, kemudian dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di alam. Sehingga diprediksi umur kaum muslimin tinggal 150 tahun lagi. Bahkan dia berani nanti Ramadan, nanti akan terjadi kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada yang ngajak orang nonton bareng film
tragedi yaumul kiamah. Kan lucu. Padahal kalau memang betul, justru malah tinggalkan bioskop, tinggalkan tempat maksiat. Mestinya ini tidak diajak pula orang ke bioskop untuk nonton film yang menggambarkan huru-hara yaumul qiyamah. Ini musibah demi musibah. Nah, yang terpenting itu adalah apa yang sudah kita persiapkan. Andaikan sekiranya kita bertemu dengan yaumul qiyamah, sudahkah kita punya bekal untuk menghadapi itu? Kalau sekiranya esok hari kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla menghadap kepadanya, sudahkah kita punya persiapan? Itu yang seharusnya kita hadirkan selalu di dalam ingatan kita. Bukan mempertanyakan kapan ajal saya, kapan saya akan mati, kapan akan terjadi kiamat. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wallahu alimun khabir, kata Allah di surat Luqman. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok hari secara pasti. Rencana boleh, kepastian hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi semua itu hanya Allah saja yang maha mengetahuinya. Jadi pertanyaan mereka tentang kapan terjadinya kiamat disebutkan oleh para ulama, ay wa innama su'alu istiba'adi liwuku'ihi wa takdzibun liwujudih. Itu adalah pertanyaan sentimen dengan maksud mengatakan hal yang tidak mungkin. Wa idza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id, kata mereka. Kalau kita sudah mati dan menjadi tanah, kemudian dikatakan akan dibangkitkan, zalika raj'un ba'id, itu adalah kebangkitan yang tidak masuk akal. Itu kata mereka. Tidak masuk akal. Jadi mereka bertanya itu bukanlah pertanyaan yang positif untuk mendapatkan hikmah dan faidah darinya, tapi adalah pertanyaan istiba'adi liwuku'ihi. Pertanyaan dengan maksud menganggap mustahil kalau itu akan terjadi. Wa takdzibun liwujudihi, dan juga mendustai dan mengingkari akan adanya yaumul qiyamah. Makanya di dalam Islam beriman kepada yaumul akhir atau yaumul qiyamah merupakan salah satu rukun iman yang tidak ada gunanya rukun iman yang 5 kalau sekiranya satu saja diingkari, seperti mengingkari hari berbangkit. Karena memang begitu banyaknya orang-orang kafir Quraisy dulu dan juga orang-orang kufar sampai hari ini yang mengingkari akan adanya hari berbangkit. Maka Allah Azza wa Jalla jawab di dalam banyak tempat. Sudah azan. Allah musta'an. Kita azan dulu. Ya. Ini azan atau langsung tutup atau azan sambung lagi? Hah? Sambung? Baik, azan nanti kita sambung sampai selesai saja atau saya tambahkan sedikit penjelasan tentang ayat ini insyaallah taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Undangan seorang mukmin, seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi pertanyaan orang-orang kufar tentang kapan terjadinya kiamat itu ada pertanyaan istifham istib'ad liuku'ihi. Pertanyaan dengan maksud untuk menganggap aneh dan tidak mungkin itu akan terjadi. Maka dijawablah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak tempat. Di antaranya di surat Saba ayat 29 sampai ayat 30. Allah Ta'ala mengulang pertanyaan mereka lalu Allah menjawabnya. Apa kata Allah? Wa yakuluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir yang tidak percaya akan adanya hari berbangkit yaumul qiyamah, mereka bertanya, kapankah janji itu akan terjadi? Itu kan dijanjikan kepada mereka, diancamkan kepada mereka akan adanya yaumul qiyamah, akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari hisab. Mereka katakan, kapan itu? Kapan terjadinya kalau sekiranya kalian memang orang yang benar? Kalau kita mau bebaskan, jangan asal ngomong aja, buktikan dong kalau betul ada, kan begitu istilahnya. Mereka nggak percaya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kul, katakan kepada mereka, lakum mi'adu yaumin,
untuk kalian ada satu hari yang telah dijanjikan. La tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Yang mana kalian tidak akan dapat mengajukan pengunduran sesaat pun dan tidak pula dapat minta dimajukan. Karena dia adalah waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. La tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Kalau sekiranya sekarang belum lagi terjadi dan kita belum lagi tunjukkan kepada mereka, bukan berarti tidak ada. Akan tetapi dia akan datang pada waktunya. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Yasin Allah Azza wa Jalla juga mengatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya kapankah hari yang dijanjikan itu datangnya, kalau sekiranya kalian memang benar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Padahal yang mereka tunggu itu, kata Allah, illa sayhatan wahidatan, kecuali hanya satu teriakan saja. Apa maksudnya satu teriakan? Yaitu satu kali tiupan trompet sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Ta'khuduhum wa hum yakhsimun, yang akan menghancur dan melululantahkan mereka padahal mereka masih dalam bertengkar saja. Nah, ketika itu sudah terjadi, baru mereka tersadarkan. Apa kata mereka? Menyesali dirinya dengan penyesalan yang tidak akan berguna. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Aduhai celakalah kita, celakalah kami. Siapa pula yang membangunkan kami atau yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tahukah kalian, inilah yang dulu dijanjikan kepada kalian. Dan telah benar Rasul kami. Dan inilah bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. In kanat illa sayhatan wahidatan fa'idhahum jami'un ladaina muhdarun. Dan tidaklah itu terjadi kecuali hanya dengan satu teriakan saja. Itu kali satu tiupan trompet sangkakala. Karena trompet malaikat Israfil itu akan ditiup dua kali. Tiupan pertama ada tiupan disebutkan dengan nafhatus sa'qa. Tiupan yang membuat semua yang hidup pingsan dan mati. Sedangkan tiupan yang kedua adalah tiupan manusia dibangkitkan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tiupan saja yang disebut dengan sakha dan juga disebut dengan tammatul kubra, karena suaranya yang begitu membisingkan, yang memekakkan telinga semua makhluk yang hidup. Kata Allah Azza wa Jalla, satu tiupan saja. Fa'idhahum jami'un ladaina muhdarun. Maka ketika itulah semua mereka akan dihadirkan untuk dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara bantahan-bantahan dan jawaban Allah Azza wa Jalla terhadap pertanyaan mereka yang menganggap aneh dan tidak mungkin akan adanya yaumul qiyamah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan cerita-cerita dan berita-berita tentang yaumul qiyamah sebagai motivasi agar kita terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian atau untuk menghadapi datangnya yaumul qiyamah. Hanya kepada Allah saja kita bisa berserah diri dan berharap semoga Allah Azza wa Jalla hidupkan kita di atas Islam dan Sunnah dan wafatkan kita pula di atas Islam dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Dapat berapa ayat kita? Sebentar Bapak, saya belum selesai ya. Baru satu ayat aja.
Iya, satu ayat aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Pak. Betul. Nah, di mana dia dilahirkan, Pak? Apa dia lahir sudah besar, Pak? Nabi Isa apa dia lahir bayi, Pak? Itu dilahirkan. Pada hari kiamat itu Imam Mahdi turun. Baik. Dilahirkan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak semua perkara itu yang perlu dipertanyakan. Karena jawabannya tidak akan berguna juga. Kapan lahirnya Imam Mahdi, di mana dia lahir, tahu pun kita tidak akan meningkatkan iman, tidak tahu pun kita tidak akan mengurangi iman. Yang penting yang wajib kita yakini bahwa ia akan keluar satu saat nanti. Namanya, nasabnya sama seperti nasab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa tidak diberitahu kepada kita di mana dan kapan dia lahir agar tidak ada pengakuan-pengakuan palsu? Tidak dikasih tahu saja sudah banyak yang mengaku-ngaku ada Imam Mahdi Muntazar. Itu sudah bermunculan pengakuan itu dari dulu sampai sekarang. Jadi mesti kita pahami itu. Jadi tidak selamanya kita perlu mempertanyakan sesuatu sekalipun berhubungan dengan masalah agama. Karena itu tadi, tidak ada pentingnya untuk mengetahui sisi itu. Yang terpenting itu adalah pertanyaan yang bisa meningkatkan amal. Pertanyaan yang bisa meningkatkan iman, itu perlu kita pertanyakan. Atau pertanyaan yang bisa membuat kita terjauh dari maksiat, itu yang perlu kita pertanyakan. Yang tidak ada hubungan ke sana, tidak perlu kita pertanyakan. Ya, yang Bapak tanyakan kapan dia lahir, di mana tempatnya kan? Oh, wallahu ta'ala, iya. Tidak ada, saya tidak mengetahui penjelasan tentang masalah itu. Yang perlu kita ingati disebutkan oleh para ulama, dia akan muncul nanti, namanya adalah seperti nama Nabi dan nasabnya seperti nasab Nabi Muhammad SAW. Tapi di mana dia lahir dan kapan waktunya, itu tidak ada yang mengetahuinya. Maka dikatakan Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh manusia. Karena memang kita tidak tahu. Tapi nanti akan diketahui. Itu yang dimaksudkan. Ya kan? Nah, salah satu di antara hikmah kenapa tidak dijelaskan sisi itunya itu tadi. Agar tidak ada klaim-klaiman, pengakuan-pengakuan seperti yang sekarang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Namun kita dengan ini kita meyakini bahwa semua dakwah itu adalah batil. Ya kan? Karena Nabi tidak menjelaskan itu. Sehingga kalaupun kita tidak mengetahui dengan banyak, nah dengan tidak dijelaskan kapan dan di mana dia muncul, dari situ kita sudah dapat meyakini bahwa yang mengaku sekarang itu tidaklah benar. Karena ada masa nanti dia akan keluar. Ketika umat Islam sudah menunggu-nunggu kedatangannya. Dan sebagian para ulama mengatakan, ada yang mengatakan muncul dari daerah Iran sana, ya kan? Di daerah yang tempat muncul Dajjal dan semacamnya. Iya. Iya, tapi kan yang Bapak tanyakan kapan dan di mana kan, Pak? Iya, makanya itu tidak ada ilmunya pada kita. Kan saya katakan. Nah, cuman kenapa saya selipkan jawaban tidak semua persoalan itu perlu dipertanyakan, Bapak? Karena kalau itu dibiarkan, dibebaskan kita bertanya, nanti akan muncul pertanyaan, kenapa zuhur 4, kenapa asar 4, kenapa maghrib 3, kenapa subuh 2? Jadi ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan, tapi cukup diimani. Saudara paham, Pak? Jadi kalau seandainya keinginan Bapak yang menggebu, kita
apresiasi itu ada sebuah semangat, ya kan? Tapi semangat itu perlu diletakkan di tempat yang baik. Itu maksud saya. Karena nanti kalau saya tidak katakan ini, ada semacam kekhawatiran muncul pertanyaan-pertanyaan serupa di bab yang berbeda gitu maksudnya. Ya kan? Itu maksud saya. Maka tadi saya selipkan juga bahwa tidak semua persoalan agama itu perlu dipertanyakan. Tapi ada kalanya cukup diimani saja. Kalau misalkan itu perlu diketahui, pasti Nabi telah jelaskan. Ya kan? Nah, kenapa Nabi tidak jelaskan? Karena memang tidak perlu juga kita mengetahui kapan dan di mananya. Yang jelas, dia keluar di akhir zaman. Kalau dikatakan, misalkan, oh nanti takut-takutnya dia sudah keluar, kita nggak tahu gitu. Tidak akan ada yang seperti itu. Karena tanda-tanda kiamat yang sebelumnya lagi, itu masih banyak yang belum terjadi. Ya kan, ada Ya'juj dan Ma'juj, ya kan? Kan juga belum keluar. Ya kan? Nah, jadi itu pasti tidak akan terjadi di zaman-zaman ini. Ya kan? Dajjal aja berkuasa 40 hari. Ya kan? 40 hari dan semua akan ini. Dan bahkan dikatakan la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Dan itu nanti akan terjadi di saat alam ini memang sudah kembali ke dalam kegelapan. Sehingga tidak ada lagi disebut nama Allah pada waktu itu. Alhamdulillah sekarang di mana-mana nama Allah masih syiar. Insya Allah belum lagi akan terjadi kiamat. Yakin kita. Ya kan? Karena Rasul katakan datangnya kiamat itu memang tidak ada lagi orang menyebut nama Allah pada waktu itu. Makanya dikatakan oleh Rasul, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina ittakhadhu qubura masajida. Manusia yang paling buruk itu ada dua kata Rasul. Pertama, orang yang menjumpai kiamat terjadi dan dia masih hidup. Yang kedua adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Inilah dua karakter dan sifat manusia yang paling buruk. Insyaallah taala di zaman kita belum lagi akan kiamat. Karena nama Allah masih syiar sekali. Alhamdulillah. Nah, jadi sekali lagi yang tadi itu kita tidak mengetahui kapan dia muncul, di mana dia lahir secara pasti, tapi yang jelas dia adalah akan muncul di akhir zaman. Seperti yang Bapak katakan tadi juga. Ya kan? Dan dialah nanti akan menjadi memimpin imam kaum muslimin. Disebutkan di dalam sebagian riwayat dia akan memimpin umat ini selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Jadi yang memang disebut oleh nas-nas itu, jadi di dalam beriman kepada perkara gaib ini Bapak, kita wajib membatasi diri sebatas nas yang ada. Ya kan? Nah, disebutkan oleh Nabi 7 tahun kita imani itu. Yang tidak disebutkan Nabi, maka kita tidak perlu mempertanyakan. Karena Rasul mengatakan famasakatu anhu falaysa min nisyan. Jadi yang aku diamkan kata Nabi bukan karena lupa. Tapi memang tidak perlu untuk diketahui di sisi itunya. Yang wajib kita yakini tentang Imam Mahdi adalah bahwa dia akan turun, dia akan datang, nama dan asalnya sama seperti Nabi, dan dia akan menjadi imam. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam akan salat bermakmum kepadanya. Beliau imam dan Nabi Isa adalah makmumnya. Dan itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kenapa tidak Nabi Isa yang menjadi imam? Karena bagaimanapun Isa adalah Nabi. Imam Mahdi bukan Nabi. Sampai ada bab itu disebut oleh para seperti Syekh Yusuf siapa ingatkan saya, Syekh Yusuf yang punya kitab judulnya Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian dijelaskan oleh para ulama karena Nabi Isa walaupun dia nabi, tapi di masa itu yang berkuasa adalah Imam Mahdi. Makanya sedangkan imam, dia akan menjadi imam. Maka Imam Mahdi, Nabi Isa turun, dia akan menjadi makmum bagi Imam Mahdi rahimahullahu ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa saya komentari. Moga-moga bisa dimaklumi dan dipahami maksud saya. Baik, terima kasih Bapak. Ada yang lain lagi? Tidak ada? Adalah satu. Belum selesai lagi gitu kan. Itu paling tidak. Masih ada lagi. Baik. Ya. Baik, terima kasih sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.